Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan presentasikan tentang standar pelayanan kefarmasian. Perkenalkan, nama saya Saskia Wanda. Nama saya Rani Putra Jayadi. Nama saya Tanda Dunora Putri. Nama saya Tria Amika. Nama saya Sakitri. Nama saya Lutfi. Saya pada Pratiati. Nama saya Fisal Fiati. Nama saya Lisa Zata Sewe. Baiklah, untuk pertama pengertian kefarmasian. Pengertian standar kefarmasian atau SPK menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dalam peraturan tersebut, SPK didefinisikan sebagai standar pelayanan kefarmasian adalah seperangkat kriteria, pedoman, dan acuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas pelayanan kefarmasian. Tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien sehingga tercipta pelayanan yang aman, efektif, dan efisien. SPK juga bertujuan untuk menjamin keamanan dan efektivitas penggunaan obat, meningkatkan kepuasan pasien, serta meningkatkan profesionalitas apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya. Pertama, meningkatkan pemahaman pasien tentang penggunaan obat yang benar. Kedua, menjamin keamanan, efikasi, dan kualitas obat yang diberikan. Ketiga, mencegah kesalahan penggunaan obat. Keempat, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi obat. Selanjutnya, standar pelayanan. Yang pertama, pelayanan informasi obat, memberikan informasi yang tepat dan jelas tentang obat yang digunakan, cara penggunaannya, dosis, efek samping, dan interaksi obatnya. Yang kedua, pengelolaan obat. Yang pertama, penyusunan resep yang tepat sesuai dengan indikasi media pasien. Kedua, penyimpanan obat yang aman dan sesuai standar. Aspek pertama dalam kestandaran kefarmasian. 1. Aspek pelayanan. Informasi obat. Apoteker wajib memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang obat kepada pasien, meliputi cara penggunaan, efek samping, interaksi obat, dan penyimpanan obat. 2. Konseling. Apoteker memberikan konseling kepada pasien tentang penggunaan obat, termasuk cara minum, dosis, dan waktu minum. Konseling juga mencakup edukasi tentang penyakit yang diderita pasien dan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Monitoring penggunaan obat. Apoteker memantau efektivitas dan keamanan penggunaan obat pada pasien. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi berkala, pengecekan efek samping, dan penyesuaian dosis obat. Pengawasan obat. Apoteker bertanggung jawab untuk mengawasi kualitas dan keamanan obat yang tersedia di apotek. Selanjutnya, 2. Aspek manajemen. Yang pertama, sistem informasi obat. Apotek harus memiliki sistem informasi obat yang terstruktur dan akurat, meliputi data obat, pasien, dan transaksi. Yang kedua, tata laksana obat. Apotek harus memiliki tata laksana obat yang baik, meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian obat. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan. Apotek harus menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja yang tinggi untuk melindungi pasien, petugas, dan lingkungan. Tiga, aspek pengembangan. Peningkatan kompetensi. Apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya harus senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan layanan. Apotek harus tetap mengembangkan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang semakin kompleks. Penyuluhan kepada pasien. Apoteker memberikan informasi tentang obat yang diresepkan. Kedua, monitoring terapi obat, pemantauan efek obat terhadap pasien termasuk efek samping dan interaksi obat. Kolaborasi dengan tim medis, bekerja sama dengan dokter untuk merencanakan terapi obat yang optimal. Untuk pelayanan fungsi di apotek, dispensing obat, penyediaan obat yang benar sesuai resep. Kedua, konseling obat, memberikan informasi tentang cara penggunaan obat dan potensi efek samping. Untuk yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan obat. Untuk
menjaga obat yang mudah disalahgunakan dan memberikan informasi yang mendukung pengendalian penyalahgunaan obat. Standar operasional prosedur atau SOP. 1. Pemeriksaan mesin, validasi resep dari dokter untuk memastikan keamanan penggunaan obat. 2. Penyimpanan obat, menyimpan obat sesuai dengan kondisi yang disarankan atau menjaga kualitas. Yang ketiga, pemantauan penggunaan obat, memastikan pasien menggunakan obat sesuai dengan aturan atau petunjuk, mendeteksi adanya reaksi negatif. Tantangan dalam pelayanan kefarmasian, kurangnya edukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang rasional. Kedua, penyalahgunaan obat yang masih terjadi di beberapa kalangan. Ketiga, keterbatasan dari fasilitas dan sumber dayanya untuk pelayanan kefarmasian yang optimal. Untuk kesimpulannya, standar pelayanan kefarmasian merupakan hal yang penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam penggunaan obat. Penyuluhan dan edukasi merupakan bagian dari kunci dalam pelayanan kefarmasian. Dan itu kolaborasi antara apoteker, tenaga medis, dan pasien sangat penting untuk tercapainya terapi obat yang optimal. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Siapa di tengah? Perkenalkan, nama saya Cinta. Kelompok 5. Saya bertanya, apa dampak keterbatasan fasilitas dan sumber daya terhadap pelayanan kefarmasian? Sekian, terima kasih. Jadi lain nanya dari semangat. Silakan. Saya Patricia Prilia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara pelayanan informasi obat dan pemantauan terapi obat? Apa hubungan antara pelayanan informasi obat dan pemantauan terapi obat? Pelayanan informasi obat dan pemantauan terapi obat. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa kolaborasi antara apoteker, tenaga medis, dan pasien sangat penting dalam pelayanan kefarmasian? Sekian, terima kasih. Silakan untuk salah. Tanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Astika dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana standar pelayanan? Bagaimana standar pelayanan kefarmasian membantu mencegah kesalahan penggunaan obat? Baik, terima kasih Sarah. Ya. Selanjutnya saudara Faris. Ya udah, Raisa aja deh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Raisa dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, jelaskan konsep penggunaan obat yang rasional menurut standar pelayanan kefarmasian. Kasih Raisa. Sebentar ya, lagi didiskusikan jawabannya.
menjawab pertanyaan dari Patricia. Apa hubungan antara pelayanan informasi obat dan pemantauan terapi obat? Ya. Oke, ini jawabannya. Pelayanan informasi Baterai obat lemah. bertujuan memberikan pemahaman kepada pasien tentang cara penggunaan obat, efek samping, dan interaksi obat. Pemantauan terapi obat dilakukan untuk mengevaluasi respon pasien terhadap obat, memastikan efek yang diharapkan tercapai, dan mengidentifikasikan efek samping atau masalah lain. Keduanya saling terikat untuk memastikan terapi obat aman dan efektif. Apakah sudah dimengerti? Sama-sama. Ya sih dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Astika. Pertanyaannya, bagaimana standar pelayanan informasi yang membantu mencegah kesalahan penggunaan obat? Benar? Baik, untuk jawabannya, standar pelayanan kefarmasian memastikan bahwa resep yang diperiksa dan divalidasi sebelum obat diberikan. Pasien menerima edukasi tentang cara penggunaan, dosis, dan efek samping obat. Obat disimpan sesuai standar untuk menjaga kualitas. Dengan langkah-langkah ini, risiko kesalahan seperti overdosis atau interaksi obat berbahaya dapat diminimalkan. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Mengapa kolaborasi antara apoteker, tenaga medis, dan pasien sangat penting dalam pelayanan kefarmasian? Jawabannya, kolaborasi ini penting karena apoteker dapat memberikan informasi tentang obat dan memantau terapinya. Tenaga medis menentukan terapi yang tepat sesuai kondisi pasien. Pasien berperan dalam mengatur terapi dan memberikan umpan balik terkait efek obat. Sinergi ini memastikan terapi obat berjalan optimal, aman, dan efektif. Apakah jelas? Saya Hafiz akan menjawab pertanyaan dari Raisya. Jelaskan konsep penggunaan obat yang rasional menurut dari standar pelayanan kefarmasian. Konsep penggunaan obat yang rasional melibatkan beberapa hal. Yang pertama, pemilihan obat berdasarkan indikasi medisnya. Kedua, penggunaan dosis yang tepat sesuai dari pasiennya. Lalu jalur administrasi atau jalur penggunaannya tepat sesuai kondisi pasien untuk mencapai efek terapi yang maksimal. Ketiga hal ini tadi dapat digunakan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional atau mencegah efek samping tidak diinginkan. Apakah sudah jelas? Oke. Sekian, terima kasih teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.